Hari ini kita akan mempelajari gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas bisa kita gambarkan seperti ini ya. Seperti kita melempar bola ke atas. Jadi kita melempar bola ke atas dengan suatu kecepatan tertentu. Jadi kecepatan awalnya tidak sama dengan 0. Kita lempar ke atas dengan sebuah ketinggian. Misal tingginya adalah H. Ketinggiannya adalah H. Nah, ketika benda kita lempar ke atas sampai ketinggian maksimum atau puncaknya, kecepatan sesaatnya atau Vt-nya akan sama dengan 0. Nah, kecepatannya dari sini ada kecepatan ya sampai atas, dia berhenti sebentar, kecepatannya 0 baru dia turun kembali. A-nya atau percepatannya A sama dengan negatif G. G ini adalah gravitasi bumi. Kalau tidak dikasih tahu, biasanya nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini bisa kita rumuskan. Gerak vertikal ke atas bisa kita rumuskan. Rumusnya itu diturunkan dari gerak lurus berubah beraturan. Ingat kembali ini ya. Pt sama dengan V0 ditambah atau dikurang AT dan seterusnya. Bedanya dengan gerak vertikal ke atas, A-nya akan berubah menjadi negatif. Ini negatif ya, negatif G. Gravitasi bumi ini juga jadi negatif G. A berubah menjadi negatif G. Nah, pada GLBB ada jarak. Nah, gerak vertikal ke atas kita pakai H, height, ketinggian. Jadi S ganti menjadi H. Rumusnya menjadi Pt sama dengan V0 dikurang GT. Pt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Itu dia untuk gerak vertikal ke atas. Kita lanjut gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah kita gambarkan seperti ini ya. Seperti kita menjatuhkan, melempar. Gerak vertikal ke bawah kita melempar benda. Misal ke dalam sumur. Kalau kita melempar berarti kita punya kecepatan awal ya. Kecepatan awalnya itu ada. Jadi tidak sama dengan 0. Percepatannya karena dia ke arah bawah, A-nya sama dengan gravitasi bumi. A sama dengan G. Jadi kalau dirumuskan, bedanya dengan gerak vertikal ke atas, yang tadinya di sini negatif, pada gerak vertikal ke bawah ini semua berubah jadi positif. Itu aja bedanya. Jadi rumusnya PT sama dengan V0 ditambah GT. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Bedanya hanya di tanda kurang sama tambahnya aja ya. Nah, kita lanjut ke gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas seperti ada benda jatuh. Jadi, bedanya dengan vertikal ke bawah, kalau gambarnya sama ya. Gambarnya sama. Ini ada benda yang jatuh bebas. Bedanya, pada gerak jatuh bebas, dia tidak punya kecepatan awal. Jadi nanti di soal, dia selalu kasih tahu. Kecepatan awalnya sama dengan 0. Berarti itu adalah gerak jatuh bebas. Rumusnya sama, tapi karena kecepatan awalnya 0, berarti ini 0 ya. Ini 0, ini 0. Jadi tidak usah ditulis karena tidak mempengaruhi. 0 ditambah sesuatu tidak merubah nilainya. Jadi rumusnya untuk gerak jatuh bebas, Pt-nya menjadi sama dengan GT. PT kuadrat sama dengan 2GH, H sama dengan setengah GT kuadrat. Itu dia gerak vertikal ke atas, ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Contoh, sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Ketinggian maksimum yang dicapai bola adalah percepatan gravitasi buminya atau G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat.
Ingat kembali rumus gerak vertikal ke atas. Ini rumus-rumusnya ya. Kecepatan awalnya ada, V0-nya ada, G-nya juga ada ya. Nah, yang ditanya adalah ketinggian maksimum. Ini yang ditanya, ketinggian. Tapi kita pakai yang ini. Kenapa kita tidak pakai yang ini? Karena tidak ada T-nya ya. Dia tidak kasih tahu waktunya. Jadi kita pakai yang kedua ini. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Ketinggian maksimum, ingat ya. Sebuah benda pada saat berada di ketinggian maksimum, kecepatan sesaatnya itu sama dengan 0. Sesaat sama dengan 0, kemudian dia turun kembali. Nah, kita masukkan PT-nya 0, berarti 0 kuadrat 0. V0 atau kecepatan awalnya 10 kuadrat dikurang 2 kali G. G-nya itu gravitasi bumi 10 dikali H. Berarti ini H maksimum ya, karena PT-nya 0. 10 kuadrat sama dengan 100. 2 kali 10, 20. H. H-nya sama dengan, ini bagi 20. Ini bagi 20. Hanya sama dengan 5 meter. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 5 meter.